Pada zaman dahulu ada sebuah desa atau dukuh yang bernama Karangmukti. Karang yang berarti tanah dan mukti yang berarti subur, yang sekarang dikenal dengan nama Desa Alian. Orang yang pertama kali mendiami dukuh atau desa Karangmukti adalah Ki Buyut dan Nyi Buyut Wongso Kenongo bersama dua orang putranya yang bernama Raden Pringgo dan Raden Pekik. Dukuh Karangmukti berpuluh-puluh tahun merupakan daerah yang sangat subur dengan hasil pertanian yang melimpah. Suatu ketika, Dukuh Karangmukti mengalami sebuah musibah dan bencana di mana tanaman padi milik warga diserang hama, wereng, tikus, dan pagebluk. Lumbung-lumbung padi habis dan para penduduknya terancam kelaparan. Selaku sesepuh di Dukuh Karangmukti, Ki Buyut Wongso Kenongo sangatlah prihatin melihat hal yang demikian ini. Setiap malam, Ki Buyut Wongso Kenongo memohon petunjuk kepada Sang Maha Pencipta untuk mengatasi bencana tersebut. Di suatu malam, akhirnya Ki Buyut Wongso Kenongo mendapatkan sebuah petunjuk untuk menyuruh kedua anaknya melakukan tirakat dan bertapa di hutan sekitar Dukuh Karangmukti. Raden Pringgo ditugaskan bertapa di hutan arah barat Dukuh Karangmukti yang kemudian dikenal dengan nama Dusun Sukodono, dan Raden Pekik ditugaskan bertapa di hutan arah selatan Dukuh Karangmukti yang sekarang dikenal dengan nama Gumuk Sukopekik. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu Raden Pringgo dan Raden Pekik melakukan pertapaan tersebut. Akhirnya Sang Maha Pencipta memberikan petunjuk dan mengabulkan permohonannya. Dan pada saat itulah, di luar alam kesadarannya, secara bersamaan Raden Pringgo dan Raden Pekik keluar dari pertapaan yang berbeda, tapi mengalami kejadian yang sama. Raden Pringgo dan Raden Pekik berlari ke arah persawahan yang penuh lumpur dan berguling-guling layaknya seekor kerbau. Melihat kejadian ini, penduduk Dukuh Karangmukti serentak keluar rumah. Tak seorang pun yang mengenali kedua pemuda yang sekudur badannya penuh lumpur. Kedua pemuda itu kemudian diarak semua warga ke rumah Ki Buyut Wongso Kenongo. Dan di saat yang bersamaan datanglah seorang yang mirip seperti orang gila, tapi kelakuannya sangat sopan dan santun. Kemudian orang tersebut menuju ke rumah Ki Buyut Wongso Kenongo, dan Ki Buyut tahu bahwa orang itu bukanlah orang biasa. Sesampainya di rumah Ki Buyut, orang itu minta kepada Ki Buyut Wongso Kenongo 4 ikat padi Jawa, anak pisang raja, janur kuning, dan bibit kelapa, sekaligus menyembuhkan kedua pemuda yang kesurupan layaknya seorang kerbau dengan menyiramkan air ke sekujur tubuhnya. Akhirnya masyarakat baru mengenali siapa kedua pemuda tersebut, yang ternyata adalah Raden Pringgo dan Raden Pekik. Ki Buyut Wongso Kenongo memahami dan mengerti maksud permintaan dari orang tua tersebut untuk melakukan sebuah upacara. Akhirnya, upacara diawali dengan bersih duku, kemudian mendirikan gapura yang berbahan bambu atau disebut dengan nama Lawang Kori. Lawang artinya pintu, kori artinya bambu. Lawang kori tersebut didirikan setiap jalan masuk dan keluar dukuh atau desa dan gang dusun serta sudut-sudut jalan dukuh. Adapun hiasan lawang kori tersebut yaitu aneka hasil pertanian yang ada di Dukuh Karangmukti seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, kelapa, umbi-umbian, serta hasil dari pertanian lainnya. Lawang kori atau sebutan sekarang gapura beserta isinya tersebut melambangkan atau simbol kesuburan desa serta bentuk rasa syukur masyarakat akan rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kegiatan tersebut menjadi tradisi masyarakat untuk mengadakan selamatan di makam Buyut Wongso Kenongo yang merupakan sesepuh Desa Alian.
Selamatan tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap dijauhkan dari mara bahaya, serta untuk mengirimkan doa kepada sesepuh dan para leluhur desa Alian yang telah tiada. Maka di desa Alian setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Suro atau bulan Muharram kalender Hijriah, selalu diadakan bersih desa dengan upacara adat Kebuan.